Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Martin di Movie Preview di Milalumnitu Channel. Gucci. Pasti banyak dari kalian yang sudah familiar dengan brand name satu ini. Barang bermerek satu ini punya satu kepastian. Mahal. Kalau bicara sejarahnya, perlu satu edisi sendiri untuk membahasnya guys. Di sini saya hanya akan membahas filmnya saja dan seputar kejadian nyata di mana film ini didasarkan. Kebetulan sutradara House of Gucci, Ridley Scott, adalah salah satu sutradara favorit saya. Film ini punya kesan tersendiri buat saya, walau mungkin bagi sebagian orang akan terasa membosankan, karena boleh dibilang film ini full drama. Sebagai penggemar film-film biopic, saya memasukkan House of Gucci sebagai salah satu film biopic yang bagus. Penampilan Lady Gaga di sini lebih mengesankan daripada dalam A Star Is Born yang saya nilai sudah bagus. Namun penampilannya sebagai Patrizia Reggiani begitu menonjol dan tidak kalah dengan bintang-bintang senior di film itu seperti Al Pacino, Jeremy Irons, dan juga Jared Leto, si Joker di Suicide Squad. Film ini didasarkan pada kisah hidup Maurizio Gucci dan istrinya Patrizia Reggiani dan kehidupan penuh konflik dalam keluarga Gucci. Maurizio dibunuh dan pembunuhan ini didalangi oleh istrinya sendiri. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita tengok alur ceritanya. Film dibuka di Milan, Italia di tahun 1978. Patrizia Reggiani sedang bekerja di kantor ayah tirinya, Fernando Reggiani, yang mempunyai perusahaan truk yang lumayan, menerima telepon undangan ke satu pesta. Dalam pesta itu dia bertemu dengan Maurizio Gucci yang dikiranya bartender dalam pesta itu. Begitu mendengar bahwa pria di depannya bernama belakang Gucci saat mereka berkenalan, Patrizia langsung tertarik padanya. Patrizia mulai mencoba menarik perhatian Maurizio sejak saat itu. Dia menguntit Maurizio dari tempat kuliahnya dan mengikutinya pergi. Dia sengaja membuat mereka seolah-olah kebetulan bertemu di perpustakaan tempat Maurizio sedang mencari buku-buku studi untuk kuliahnya. Maurizio sendiri sedang kuliah hukum. Sebelum berpisah, Patrizia menuliskan nomor teleponnya di kaca depan motor Maurizio. Maurizio kemudian mengajaknya berkencan. Maurizio, sebagai seorang Gucci, dimata-matai oleh Franco, sopir utusan ayahnya saat dia sedang bersama Patrizia. Hubungan mereka berdua kian dekat. Selang beberapa lama, Maurizio mengajak Patrizia untuk bertemu dengan ayahnya Rodolfo Gucci. Rodolfo adalah anak dari Guccio Gucci, pendiri perusahaan Gucci. Jadi Maurizio adalah cucu dari Guccio. Mereka kemudian makan siang bersama. Patrizia yang berasal dari kelas sosial yang lebih rendah, tentu saja tidak bisa menyembunyikan kegugupannya saat bertemu dengan Rodolfo. Setelah itu, Rodolfo menyuruh anaknya menemuinya di rumah. Dia mengatakan ketidaksukaannya pada Patrizia yang dinilainya hanya mengejar harta Maurizio alias mata duitan. Maurizio malah menyatakan niatnya untuk menikahi Patrizia. Dia sudah jatuh cinta kepadanya. Rodolfo mengancamnya bahwa dia bisa saja menghapus nama Maurizio sebagai ahli waris. Namun Maurizio tidak peduli. Malamnya Maurizio bertandang ke rumah Patrizia. Dia bilang pada kedua orang tua Patrizia soal perselisihannya dengan ayahnya yang mengakibatkan dia dibuang dari keluarganya sehingga sekarang dia tidak punya apa-apa. Dia mencintai Patrizia dan bermaksud menikahinya walau sekarang dia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Dia sendiri sekarang masih kuliah dan butuh pekerjaan. Patrizia terharu mendengar ini. Maurizio akhirnya bekerja di perusahaan ayah tiri Patrizia. Di sini, dia bisa bergaul akrab dengan para pegawai perusahaan dan mereka bisa menerimanya dengan baik. Pada akhirnya mereka berdua menikah. Pernikahan mereka tidak dihadiri oleh pihak keluarga Maurizio satupun. Banyak wartawan yang hadir untuk meliput pernikahan mereka karena bagaimanapun juga Maurizio adalah seorang Gucci. Aldo Gucci, paman dari Maurizio, mengetahui pernikahan keponakannya itu dari satu majalah. Dia kemudian berkunjung ke saudaranya Rodolfo. Aldo adalah pimpinan dari perusahaan Gucci sekarang, dan berkat dialah Gucci bisa berekspansi sampai ke Asia. Dia berusaha untuk membujuk Rodolfo supaya mau menerima kembali Maurizio karena dia adalah putra tunggal Rodolfo. Aldo sendiri tidak bisa mengandalkan anaknya Paolo karena Paolo itu bodoh. Idiot dia menyebutnya, sehingga tidak bisa diserahi untuk mengurusi perusahaan Gucci kelak. Maurizio sebaliknya, dia adalah seorang pengacara yang pintar. Dia mengundang Rodolfo untuk datang ke pesta ulang tahunnya di hari Minggu. Dia juga mengundang Patrizia dan Maurizio untuk datang.
Maurizio yang pada awalnya enggan, berkat bujukan Patrizia akhirnya menyerah. Di sini Patrizia mulai mengenal keluarga Gucci lebih dekat, dan penonton juga diperkenalkan pada Paolo, si idiot dalam keluarga. Paolo adalah orang yang eksentrik dan kentara sekali bahwa apa yang dikatakan Aldo di adegan sebelumnya adalah benar adanya. Kelakuan dan ide-idenya lebih tepat disebut aneh, dan dia bukanlah orang yang berkarisma. Jared Leto membawakan karakter Paolo dengan apik sekali di sini. Kualitas aktingnya sungguh prima di sini. Saat Maurizio dan Patrizia hendak pergi, Aldo membisikkan ke telinga Patrizia menyuruhnya datang ke New York. Dia juga memberikan amplop kepada Patrizia dan bilang bahwa itu hadiah kecil pernikahan mereka darinya. Dalam perjalanan pulang, saat Patrizia membuka amplop dari Aldo tersebut, ternyata isinya adalah tiket pesawat ke New York. Sekali lagi, Maurizio enggan untuk memenuhi undangan pamannya itu ke New York. Dan sekali lagi, Patrizia membujuknya untuk datang ke New York. Aldo pun sekali lagi menyerah. Suatu malam saat Patrizia sedang menyetel TV-nya, dia melihat iklan dari seorang peramal wanita bernama Pina. Patrizia tertarik dan mencoba meneleponnya. Pina kelak akan berperan penting dalam perjalanan kehidupan Patrizia. Patrizia kemudian berusaha untuk mendekatkan Aldo kepada Maurizio. Dia ingin Aldo membantu agar Maurizio bisa diterima kembali oleh ayahnya. Aldo menyanggupinya. Patrizia sendiri juga berupaya untuk membujuk suaminya supaya mau kembali ke keluarganya untuk ikut terlibat dalam bisnis. Di lain pihak, Aldo juga ingin Maurizio bisa meneruskan bisnis keluarganya karena Paolo tidak bisa diandalkannya untuk itu. Maurizio dan Patrizia akhirnya datang ke New York memenuhi undangan Aldo. Aldo kemudian menawari Maurizio satu jabatan sebagai wakilnya untuk menemui tamu atau urusan lainnya bila dia sedang tidak di tempat. Maurizio bilang dia akan mempertimbangkannya. Paolo yang merasa iri kepada Maurizio karena ayahnya sekarang lebih akrab dan perhatian padanya, menemui Rodolfo dan menunjukkan desain-desainnya kepadanya. Dia berharap Rodolfo bisa lebih punya perhatian padanya dan membantu mengangkat pamornya di keluarga Gucci dengan dukungan dari Rodolfo atas desain-desainnya. Namun ternyata Rodolfo tidak berkenan atas desain-desainnya. Dia malah bilang bahwa ternyata Aldo memang benar. Paolo adalah orang yang tidak kompeten. Paolo sangat kecewa. Patrizia melahirkan anaknya yang pertama, seorang bayi perempuan. Saat itulah Maurizio mendapat kabar bahwa ayahnya sedang sakit. Maurizio dan Patrizia kemudian datang berkunjung ke rumah ayahnya. Di sini Patrizia mengabarkan bahwa Rodolfo sekarang sudah punya cucu. Mereka memberinya nama Alessandra sesuai dengan nama ibu Maurizio. Rodolfo merasa terharu dan senang. Dia kemudian menerima Maurizio kembali sebagai anaknya dan juga pewarisnya. Rodolfo meninggal dunia setelah itu. Aldo kembali menghimbau Maurizio untuk ikut andil dalam bisnis keluarga. Dengan dukungan dari Patrizia, Maurizio akhirnya melunak. Domenico, pengacara Aldo yang mewakili bisnis keluarga Gucci, kemudian menerangkan kepada Maurizio soal harta warisan yang akan diterimanya sebagai ahli waris Rodolfo. Namun ada satu masalah. Rodolfo belum sempat menandatangani dokumen yang mentransfer saham Gucci sebesar 50% yang merupakan bagiannya. Itu artinya Maurizio harus membayar pajak warisan sebesar kira-kira 14 miliar lira. Ini kira-kira setara dengan 119 miliar rupiah ya guys. Maurizio bilang dia tidak mampu membayar sebesar itu. Domenico berkata jika dia tidak mampu, dia bisa menjual bagian sahamnya kepada pihak lain. Patrizia langsung menyela dengan berkata bahwa mereka akan mempertimbangkan dulu soal ini sambil menunggu masa berkabung berakhir. Dia kemudian melihat foto yang ada tanda tangan Rodolfo-nya di situ dan menyiratkan bahwa dia akan memalsukannya. Maurizio mulai masuk dalam bisnis keluarga dan kini hidupnya penuh dengan kemewahan. Satu ketika, Patrizia menemukan bahwa ajudan rumah tangganya punya satu tas Gucci. Dia bilang bahwa itu hadiah dari suaminya. Patrizia yang curiga karena tidak mungkin orang dari kelas sosial seperti ART-nya mampu membeli satu tas Gucci, segera mencari tahu di mana tas itu dibeli. Dia ternyata menemukan bahwa tas Gucci palsu dan barang-barang palsu bermerek Gucci lainnya banyak sekali dijual di jalanan dengan harga yang sangat murah. Patrizia kemudian melaporkan temuannya ini pada Maurizio. Maurizio sendiri tidak menanggapinya dengan serius. Patrizia bilang ini tidak boleh dibiarkan. Mereka berdua kemudian juga melaporkan hal ini pada Aldo. Namun Aldo punya pendapat berbeda soal ini. Barang asli Gucci dengan kualitas mumpuni adalah untuk orang-orang kaya. Bila kalangan menengah ke bawah berilusi bahwa mereka adalah pelanggan Gucci, dengan membeli barang-barang palsu tersebut,
biarkan saja. Menurutnya itu malah membuat nama Gucci makin dikenal dan itu bagus. Dia juga bilang bahwa Gucci menjadi besar karena dirinya, bukan karena Rodolfo atau anggota keluarga yang lain. Tanpa dirinya, Maurizio bukanlah siapa-siapa. Dari sini mulai timbul friksi antara Maurizio dan Aldo. Patrizia mulai memprovokasi Maurizio bahwa Aldo mempermalukan perusahaan dan bahwa dia harus menyingkirkannya sebagai pimpinan. Patrizia merasa bahwa dia harus mulai memegang kendali perusahaan. Dia mulai menyusun rencana untuk mencoret nama Aldo dan Paulo sebagai pemegang saham perusahaan, sehingga mereka tidak bisa lagi memegang kendali. Patrizia yang manipulatif mulai mendekati Paulo yang punya perselisihan dengan ayahnya. Dia mulai memberikan perhatian pada desain-desain Paulo, hal yang tidak pernah dia dapatkan dari ayahnya. Dia bilang bahwa Paulo perlu memamerkan koleksi-koleksi desainnya sendiri di bawah naungan Gucci karena Gucci perlu ide-ide baru. Dia bersikap seolah-olah dia bersimpati pada Paulo. Maurizio sendiri sebenarnya tidak menyetujui cara-cara yang dilakukan Patrizia ini. Bagaimanapun juga, Aldo dan Paulo adalah bagian dari keluarganya sendiri. Namun, dia juga tidak mencegah istrinya untuk meneruskan cara manipulatifnya ini. Dia malah mengikuti cara istrinya ini demi supaya Paulo berpihak padanya dan pada akhirnya bisa mengambil saham bagian Paulo. Paulo membocorkan soal penyelewengan pajak yang dilakukan ayahnya pada Maurizio. Maurizio bilang bahwa ini hanya akan dia gunakan untuk menekan Aldo supaya mau memberi peluang kepada Paulo untuk tampil tanpa melibatkannya ke masalah yang serius. Paulo sendiri tidak mau sampai menyerumuskan ayahnya. Atas dasar bocoran dari Paulo inilah akhirnya Aldo ditangkap atas dasar tindak kejahatan penghindaran pajak. Dengan begitu, kredibilitas Aldo jadi hancur. Paulo memprotes Maurizio karena ayahnya malah dicap sebagai penjahat jadinya. Namun, Maurizio mengiming-iminginya kontrak untuk memamerkan hasil karyanya sendiri dengan bebas tanpa campur tangan ayahnya lagi. Paulo tidak melanjutkan protesnya lagi. Saat Paulo mulai pameran karya desainnya, dia didatangi oleh petugas kepolisian dengan tuduhan penyalahgunaan hak cipta. Pameran perdananya ini kemudian dihentikan secara paksa oleh petugas. Paulo marah dan melabrak Maurizio dan Patrizia. Dia mengungkapkan kekecewaannya kepada mereka berdua. Mereka kemudian menawarkan Paulo untuk membeli saham-saham Gucci bagiannya. Paulo dengan marah menolak tawaran ini mentah-mentah. Petugas kepolisian keuangan mendatangi rumah Maurizio karena dugaan tanda tangan palsu di dokumen yang mentransfer bagian saham 50% kepada Rodolfo yang belum pernah ditandatanganinya. Dengan dibantu oleh Franco, sopirnya, dia kemudian kabur dari para petugas tersebut dengan mengendarai motornya. Dia kabur ke Swiss yang di luar yurisdiksi dari petugas kepolisian keuangan Italia. Di Swiss, Maurizio bertemu dengan Paola Franchi, salah seorang teman lamanya. Patrizia dan Alessandra kemudian menyusulnya. Masalah mulai timbul dalam rumah tangga mereka. Patrizia mempersoalkan Domenico, pengacara keluarga Gucci, sebagai orang satu-satunya yang mengetahui kalau dokumen yang bermasalah itu tidak ada tanda tangan dari Rodolfo. Dia merasa Domenico akan jadi masalah buat mereka. Maurizio berpendapat lain. Domenico telah bekerja pada keluarga Gucci selama 10 tahun dan dia mempercayainya. Patrizia tetap kukuh pada pendiriannya. Maurizio mulai mempersoalkan Patrizia yang telah membuat hubungan keluarganya jadi rusak. Dia merasa Patrizia sudah terlalu jauh mengatur hidupnya. Dalam pandangan Patrizia, itu semua dia lakukan demi Maurizio. Namun Maurizio bilang bahwa gara-gara dia, pamannya dipenjara dan sepupunya menganggapnya bajingan sekarang. Dia bilang lebih baik Patrizia menjauh dari urusan perusahaan Gucci sebelum dia menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Dia bisa mengurus urusan perusahaannya sendiri. Patrizia panas dan mengatainya tidak kompeten dan idiot. Maurizio jadi marah mendengarnya. Patrizia juga mulai cemburu pada Paola dan memberinya semacam peringatan untuk jangan sekali-kali menyentuh apa yang bukan miliknya. Sikap Maurizio juga mulai dingin pada Patrizia. Dia juga menyuruh Patrizia dan Alessandra untuk kembali ke Milan. Keretakan mulai terjadi pada rumah tangga mereka. Patrizia merasa sangat kecewa pada Maurizio. Sementara itu perusahaan Gucci sendiri perlu kucuran dana segar untuk kebutuhan operasionalnya supaya perusahaan tetap bisa berjalan. Domenico mengusulkan mengajak Investcorp, perusahaan yang dimiliki oleh seorang keturunan Irak, Nemir Kirdar, yang pernah membeli perusahaan Tiffany di tahun 1984 dan dengan cepat membuatnya menjadi perusahaan yang menguntungkan untuk menjadi partner keuangan mereka. Maurizio ingin memanfaatkan mereka untuk membeli 50% saham Gucci milik Aldo dan Paulo. Untuk menyenangkan hati Nemir,
yang sebetulnya enggan mengikuti rencana yang disodorkan oleh Maurizio, dia kemudian menghadiahnya sepatu Burgundy, sepatu langka koleksi Museum Metropolitan New York yang sudah tinggal satu-satunya di dunia dan tak ternilai harganya. Sementara itu, Aldo sudah bebas dari penjara dan dijemput oleh Paolo. Paolo sudah dalam kondisi yang menyedihkan untuk ukuran orang kaya seperti dia. Dia bilang pada ayahnya bahwa dia sudah menjual saham Gucci bagiannya. Sebagai orang yang terbiasa hidup mewah dan tidak punya skill bisnis yang mumpuni, hal ini tidak bisa dihindari. Aldo yang saat itu masih di penjara tidak tahu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar ini, Aldo menjadi marah. Namun tidak ada lagi yang bisa dilakukannya karena dia dan Paolo sudah tidak punya apa-apa lagi. Hubungan Maurizio dan Paola kian akrab. Dia merasa bebas dari tekanan dan nyaman bersama Paola. Maurizio mengirim Domenico ke Patrizia untuk menandatangani surat cerai. Patrizia tidak terima akan hal ini. Namun keputusan Maurizio sudah bulat. Patrizia menjadi marah, kecewa, sekaligus sedih. Dia tidak mau menandatangani surat cerai tersebut. Untuk memajukan Gucci, Maurizio atas usulan Domenico menarik seorang desainer asal Texas, Tom Ford, untuk membawa Gucci ke arah yang lebih progresif. Tom Ford punya visi yang dirasa bagus oleh Maurizio untuk kemajuan Gucci. Satu malam, Patrizia mendatangi Maurizio dan memohon padanya untuk kembali pulang padanya. Namun Maurizio sudah menutup hatinya pada Patrizia. Dia bilang dia sudah tidak mencintainya lagi. Dia tetap akan menafkainya dan Alessandra, namun dia tidak mau melewatkan sisa hidupnya bersama Patrizia lagi. Patrizia sangat terpukul mendengar hal ini. Selama ini, Patrizia selalu curhat masalah rumah tangganya kepada Pina. Dari percakapan mereka, terlihat bahwa Patrizia tidak rela melepaskan Maurizio. Dia merasa karena dialah, maka Maurizio jadi seperti sekarang, dan dia juga merasa dikhianati. Dia merasa dendam padanya. Api kebencian sudah melalapnya, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk membunuh Maurizio melalui pembunuh bayaran. Pina lah yang menjadi perantaranya dengan pembunuh bayaran itu. Pina mempertemukannya dengan Ivano Seviano, teman masa kecilnya. Ivano membawa temannya Benedetto Ceraulo yang akan menjadi partnernya dalam rencana pembunuhan ini. Patrizia akan memberikan uang sejumlah 600 juta lira yang akan dibayarkan separuhnya dalam pertemuan itu dan separuhnya lagi setelah pembunuhan dilaksanakan. Di sisi lain, pameran koleksi hasil karya Tom Ford mendapat sambutan yang positif dan membawa Gucci ke jenjang yang lebih tinggi dengan arah yang berbeda. Maurizio dan Nemir puas akan hal ini. Ini menandai babak baru dalam perjalanan Gucci. Dalam pertemuan internal antara Investcorp dan Maurizio selaku pimpinan Gucci setelah itu, pihak Investcorp yang telah melakukan pemeriksaan keuangan pada Gucci melihat bahwa kondisi keuangannya parah. Perusahaan merugi sampai puluhan juta dolar sehingga perolehan profitnya menurun cukup signifikan dan akan ada masalah dalam pembayaran gaji di 2 bulan ke depan. Gaya hidup Maurizio yang super mewah sangat mempengaruhi keuangan perusahaan karena biaya dari kemewahan itu dibebankan pada Gucci sebagai perusahaan. Sebagai manajer, Maurizio dinilai tidak cakap. Nemir melalui Domenico menawarkan membeli 50% saham yang dimiliki Maurizio seharga 150 juta dolar. Dengan kata lain, Investcorp menghendaki Maurizio tidak memegang kendali lagi atas Gucci atas dasar proyeksi kerugian yang terjadi selama ini saat dia menjabat sebagai pimpinan. Kedudukan Maurizio sebagai CEO akan digantikan oleh Domenico. Ironis sekali, karena Maurizio yang tadinya berusaha menyingkirkan keluarganya sendiri sebagai pemegang kendali atas Gucci, malah sekarang menjadi yang tersingkir. Maurizio yang marah dan kecewa tidak bisa berbuat apa-apa. Di hari Senin pagi tanggal 27 Maret 1995, saat Maurizio baru sampai di depan bangunan kantornya, Benedetto, salah satu dari pembunuh bayaran yang disewa Patrizia, menembaknya. 2 tembakan mengenai punggungnya dan membuatnya terjatuh. Benedetto kemudian menembaknya lagi di dadanya. Doorman yang memergoki kejadian itu juga ditembaknya. Benedetto kemudian masuk ke dalam mobil yang dikemudikan Ivano. Mereka berdua kemudian minggat dari situ. Patrizia menulis dalam buku catatannya Paradiso di bawah tulisan Maret 1995 sambil menangis. Setelah kejadian itu, Patrizia mendatangi Paola Franchi di rumahnya yang dulu pernah ditempatinya bersama Maurizio, memeluknya, kemudian mengusirnya. 2 tahun kemudian, Pina bersama Benedetto dan Ivano, juga Patrizia, dihadapkan di pengadilan. Hakim memanggilnya Signora Reggiani beberapa kali, yang tidak diresponnya. Dia lalu menatap sang hakim,
dan berkata bahwa dia minta dipanggil Signora Gucci. Dalam teks penutup, tertulis bahwa Patrizia Reggiani ditangkap di tahun 1997 atas tuduhan pembunuhan terhadap Maurizio Gucci. Begitu juga dengan Pina, Benedetto, dan Ivano yang terbukti bersalah. Patrizia dihukum 29 tahun penjara, Pina 25 tahun, Ivano 26 tahun, dan Benedetto seumur hidup. Aldo meninggal di tahun 1990 karena kanker prostat. Paolo sendiri meninggal di London dalam keadaan miskin di tahun 1995. Dan di tahun 1995, Gucci menjadi perusahaan umum yang terdaftar. Ending title diiringi dengan lagu Baby Can I Hold You yang dinyanyikan oleh Tracy Chapman berduet dengan Luciano Pavarotti yang menyanyikan bagiannya dalam bahasa Italia. Lagu ini menguatkan kesan suram di endingnya dan membawa kesan tersendiri buat saya. House of Gucci diangkat dari buku non-fiksi karya Sarah Gilforden yang berjudul House of Gucci, A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed yang diterbitkan di tahun 2001. Ridley Scott, sutradara filmnya, sudah mendapatkan hak cipta dari buku ini di awal tahun 2000-an dan tertarik untuk memfilmkannya. Proyek ini sempat terombang-ambing sampai akhirnya dia diplot menjadi sutradaranya di bulan November 2019. Dari budgetnya yang 75 juta dolar, film ini berhasil meraih pendapatan 151 juta dolar dari peredarannya di seluruh dunia. Sampai saat saya membuat naskah ini, House of Gucci masih diputar di bioskop-bioskop di Jakarta. Film berdurasi 2 jam 37 menit ini mungkin akan terasa boring bagi sebagian orang. Tapi tidak bagi saya, karena penampilan para bintang kelas atas di sini begitu memukau. Lady Gaga, yang punya nama asli Stephanie Joanne Angelina Germanata, tampil begitu menonjol dan menjiwai di sini. Dia tampil konsisten sebagai sosok Patrizia yang manipulatif dan licik sekaligus rapuh. Kerapuhan dan kesedihan Patrizia dibawakannya dengan total dan emosional. Adam Driver yang memerankan Maurizio seolah tenggelam di bawah karismanya. Penampilan Adam Driver walaupun tidak jelek, namun terasa kurang maksimal di sini. Saya tidak tahu apakah ini memang sengaja dibuat seperti itu oleh Ridley Scott selaku sutradaranya untuk lebih menonjolkan Patrizia yang emosional atau ada sebab lain. Film ini lebih terasa seperti filmnya Lady Gaga daripada filmnya Adam Driver. Walaupun screen time Jeremy Irons yang berperan sebagai Rodolfo Gucci di sini tidak terlalu banyak, namun penampilannya cukup berkesan. Kualitas aktingnya cukup prima di sini. Begitu pula dengan aktor senior Al Pacino yang memerankan Aldo Gucci. Aktingnya di sini cukup terpuji. Yang patut diacungi jempol juga adalah akting Jared Leto sebagai Paolo. Di sini dia tampil total sebagai si loser dalam keluarga Gucci. Body language dan cara dia berbicara di sini yang rada-rada feminis begitu meyakinkan. Seolah dia terlahir buat peran ini. Saat dia melabrak Maurizio setelah pamerannya di stop oleh pihak yang berwajib, aktingnya begitu natural dan menyentuh. Saya terkesan sekali dengan adegan ini. Kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan ditampilkannya dengan begitu apik. Rating dari Rotten Tomatoes cukup positif, yaitu mencapai 63% dari 335 review dan skornya 6,2/10. Menurut saya pribadi sih House of Gucci masuk ke dalam deretan film terbaik yang dibuat oleh Ridley Scott. Film biopik garapan dia sebelum ini, All the Money in the World, stratanya masih di bawah House of Gucci walaupun bukan film yang jelek. Tone warna dan evolusi karakter Patrizia juga tertuang dengan baik di House of Gucci. Dari era 70-an di awal film ke era 90-an, bisa terasa perbedaan tone warnanya. Karakter Patrizia yang ceria dan menarik di awal film dengan smooth berubah menjadi lebih manipulatif, desperate dan broken menjelang akhir film. Ini yang menjadi kelebihan dalam film ini. Cara Ridley Scott mengiring saya sebagai penonton untuk terhanyut dalam ceritanya memang oke banget. In the name of the Father, Son, and the House of Gucci. What a memorable line, guys. Nah, saya akan mengajak you guys untuk meninjau bagaimana kenyataan yang sebenarnya seputar kehidupan Patrizia dan Maurizio. Jika dalam film diceritakan bahwa mereka berdua cuma punya satu anak, dalam kenyataannya mereka punya dua anak, Alessandra dan Allegra. Sebelum affair-nya dengan Paola Franchi, Maurizio juga punya hubungan khusus dengan seorang wanita yang sudah menikah, Sherry McLaughlin. Affair mereka berlangsung dari tahun 1984 sampai dengan 1990. Menurut Sherry, dialah penyebab awal Maurizio ingin bercerai dengan Patrizia. Sherry sendiri akhirnya bercerai dari suami pertamanya.
Hubungan mereka tersimpan rapat sampai akhirnya Sherry lelah karena harus sering wirawiri untuk bisa berduaan dengan Maurizio. Dia ingin menetap dan memulai hidup berkeluarga lagi yang pada saat itu tidak bisa dipenuhi oleh Maurizio. Mereka akhirnya putus dengan baik-baik. Setelah putus dari Sherry inilah, baru Maurizio memulai affair-nya dengan Paola Franchi. Saat masalah perceraian Maurizio dengan Patrizia sudah beres di tahun 1994, dia berencana untuk menikahi Paola di rumahnya yang di Saint Moritz, Swiss. Keluarga Gucci sendiri tidak menyukai bagaimana keluarga mereka digambarkan dalam House of Gucci dan menyatakan bahwa penggambaran itu tidak akurat. Lady Gaga juga tidak pernah bertemu langsung dengan Patrizia. Dia mendasarkan karakternya pada rekaman dokumentasi Patrizia saja. Patrizia sendiri akhirnya menjalani 18 tahun hukuman penjara dari 29 tahun yang dijatuhkan kepadanya. Dia mendapatkan pengurangan hukuman karena kelakuan baik dan dibebaskan pada Oktober 2016. Di bulan Maret 2021, dia memuji akting dari Lady Gaga yang memerankan dirinya. Namun, dia merasa kesal karena Lady Gaga tidak menemuinya dulu sebelum memutuskan untuk menerima peran tersebut. Lady Gaga sendiri dalam salah satu interviewnya bilang bahwa dia tidak tertarik untuk berkolusi dengan Patrizia, namun dia tetap bersimpati pada kedua putrinya. Patrizia masih hidup sampai saat ini dan sudah berusia 73 tahun. Nah, segini dulu ulasan saya tentang House of Gucci, guys. Skor saya untuk film ini 4 dari 5 bintang. Poin utama saya adalah akting Lady Gaga yang apik dan juga penceritaan serta setting jadul dan palet warna yang sempurna yang disajikan film ini. It's flawless, guys. Tanpa celah. Film ini jelas masuk dalam rekomendasi saya untuk kalian tonton, apalagi para penggemar drama dan biopik. Oke, see you in next edition. Jaga kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikan episode ini. Bye.